Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Hari ini siang ini walaupun kondisi sudah makan, khawatir nanti lari ke mata gitu ya. Tapi saya hanya mungkin tidak lama, tetapi sebenarnya esensi dari materi hari ini adalah diagnosa tibun nabawi. Jadi tolong ini anggap satu hari saya singkat jadi 1 jam. Jauh ya. Jangan lupa ya. Iya makanya Masya Allah. Apalagi nih yang memorinya agak lemot. Sama saja. Jadi kasih herbal-herbal yang sifatnya untuk meningkatkan nutrisi otak atau kadar oksigen dalam darah ke otak atau nutrisi otak. Apa itu? Bagagan, ginkgo biloba, omega, siakan ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke diagnosa tibun nabawi. Diagnosa tibun. Adakah pelajaran diagnosa dalam atibun nabawi? Nah ini. Jadi kalau kita harus paham dulu, jika mengutip ayat Al-Qur'an dan mempelajari tafsirnya, seseorang yang ingin mengetahui kondisi kesehatan tentu bisa mempelajari tafsir dari surat Al-Hijr ayat 75. Nanti dibuka ya. Menurut Imam Az-Zahabi, arti lil mutawassimin dikatakan tawassamtul khair, yaitu aku melihat. Bermanfaat ketika samarnya sebab-sebab sakit, tabib dan dokter akan melihat pada tabiat. Nah ini Pak, nah kembali lagi nih. Jadi tabiat adalah sifat asal tubuh kita nih, kenapa masalah. Nanti akan kelihatan tabiatnya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kemudian ketika diraba panas apa dingin seterusnya, kemudian bisa dilihat lewat mata ternyata. Nah ini makanya penting sekali, ternyata ada pelajaran materi diagnosa, dan menurut Imam Az-Zahabi adalah maknanya kita harus betul-betul memperhatikan setiap apa yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, berdasarkan ayat ini Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini apa namanya bukunya? Ada yang tahu? Firasat. Ya nanti kalau mau belajar firasat ini Pak, luar biasa ini. Artinya firasat itu Allah berikan kemampuan diagnosa kita itu dari hanya melihat pandangan, dari melihat warna Bu. Ini luar biasa. Ada judul bukunya dan insya Allah nanti kedepannya kita bisa kupas nih ya. Dinobatkan sebagai pencetus ilmu fisionomi. Sebagai ulama mazhab Syafi'i, beliau paham ilmu ini karena akar dari ilmunya adalah ilmu firasat. Ya, luar biasa. Jadi nanti kapan kita kupas lah. Iya, salah satu ilmu yang dikuasai dengan sangat baik oleh Imam Syafi'i, dan ini dicontohkan Rasulullah. Ada, ya. Rasulullah bisa tahu si fulan ini seperti apa hanya dari penglihatan mata atau tadi. Ini kaitan dengan keimanan tadi. Allah akan berikan. Kenapa kemudian dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah akan angkat derajatnya, tapi ketika dia beriman, gitu maksudnya. Jadi syaratnya adalah beriman dulu, Pak. Bukan kemudian dia pinternya, gelarnya, bukan. Karena Allah akan angkat ketika dia beriman kepada Allah. Itu maksudnya. Allah dengan mudah menjatuhkan siapapun ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama menjadi ahli dalam ilmu-ilmu pengobatan kesehatan. Walau sebagian besar mereka tidak praktek kedokteran. Jadi beberapa yang tidak praktek tapi paham secara teori dan sebagainya. Namun ketika ada orang yang bermasalah dengan kesehatannya, mereka mampu memberi solusi dengan tepat karena mereka ahli dalam mendiagnosa baik soal fisik maupun soal hati. Ini di sini perempuan banyak. Saya kasih kisahnya. Ini kisah yang luar biasa. Siapa ahli tabib yang ternyata dalam riwayat itu adalah istri Rasulullah sendiri, Siti Aisyah. Luar biasa. Makanya ini ibu-ibunya ini bisa jadi Aisyah, bukan Khadijah ya. Aisyah yang ahli pengobatan. Kenapa kemudian Siti Aisyah itu paham Bu, Pak? Kenapa? Karena beliau selalu menemani Rasulullah, dan Rasulullah diobati oleh tabib-tabib dari luar negeri. Bahkan banyak sekali kan Rasulullah makhluk yang maksum, yang mulia, yang kemudian ketika sakit semua dunia itu memikirkan beliau. Sampai banyak orang yang pada datang mengobati Rasulullah gitu. Tapi di screening oleh para sahabat tentunya, di screening apakah ini dukun apa bukan kan? Lagi luar biasa.
Nah, ketika mengobati Rasulullah, Siti Aisyah mendampingi, melihat kan gitu. Dan kemudian mempelajari, luar biasa. Itu. Ya, ternyata dari melihat Siti Aisyah itu bisa ngobatin, Pak. Mendengarkan tadi, kemudian melihat, terus apa yang dikatakan seorang tabib tahu, sampaikan, luar biasa. Jadi Siti Aisyah tuh paling banyak ilmu dalam masalah pengobatan. Jadi tadi ibu-ibu juga bisa walaupun hanya sekedar melihat dan sebagainya, ya.